Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Roslinda, NIM 11930300023 dari kelas Hukum Tata Negara Siasah 5A. Di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen Dr. Haji Ayi Sofyan MSI dan Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Baik, dilanjut pertemuan 9. Upaya pemekaran daerah Bandung Timur. Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif yang sudah ada menjadi 2 atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat apakah terjadi perubahan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang efektif bila tidak ada pembanding yang setara. Otonomi daerah diasumsikan pada perubahan yang lebih baik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berpeluang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemekaran Daerah. Undang-Undang 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan pada pasal 18B ayat 1. Pada prinsipnya, pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan, dan ketertiban. Hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pemekaran di wilayah Kabupaten Bandung Timur akan meliputi bagian timur wilayah Kabupaten Bandung sekarang terdiri dari 15 kecamatan dan 147 desa atau kelurahan. Wacana pembentukan Kabupaten Timur sudah muncul sejak tahun 2005. Jadi sampai 16 tahun kemudian belum juga terwujud. Rencananya, Kabupaten Bandung Timur akan memiliki pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Ranca Ekek. Kabupaten Bandung Timur akan memiliki wilayah dengan luas 758,43 km atau sekitar 43,03% dari luas Kabupaten Bandung sebagai daerah induk. Jumlah penduduk berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Bandung sekitar 48,63% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Kepadatan penduduk calon persiapan daerah otonomi baru atau CPDOB Kabupaten Bandung Timur mencapai 2.323 jiwa per km, lebih padat dari Kabupaten Bandung sebelum pemekaran dan setelah pemekaran. Lanjut ke pertemuan 10, upaya pemekaran Garut Selatan. Tujuan dari pemekaran daerah atau wilayah ini diantaranya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan kehidupan demokrasi, pertumbuhan pembangunan ekonomi di daerah yang melakukan pemekaran, mengelola potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah, dan terciptanya hubungan yang serasi dan harmonis antara pusat dengan daerah. Pada intinya, tujuan dari pemekaran daerah ini untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut, sehingga terjalin pula hubungan yang harmonis antar pemerintah dengan masyarakatnya, yang nantinya meningkatkan sumber daya yang berkelanjutan, perkembangan antara sektor, dan memperkuat integrasi nasional.
Pembentukan daerah baru ini harus melalui beberapa syarat, yakni persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Dua hal ini diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Daerah yang melakukan pemekaran harus dilihat perkembangannya, dilihat dengan melakukan perbandingan kinerja daerah baik sebelum atau sesudah pemekaran. Tujuannya ini untuk melihat apakah daerah yang sudah melakukan pemekaran ini terjadi perubahan berupa kemajuan yang signifikan atau tidak. Terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Garut yang akan memisahkan diri menjadi Kabupaten Garut Selatan. Semula diprediksi ada 16 kecamatan yang akan bergabung dengan Kabupaten Garut Selatan. Namun Kecamatan Cikajang urung bergabung karena desa yang ingin bergabung itu lebih sedikit daripada desa yang menolak bergabung. Ini sih. Terdapat 15 kecamatan di Kabupaten Garut yang akan memisahkan diri menjadi Kabupaten Garut Selatan, yang semula diprediksi ada 16 kecamatan yang akan bergabung dengan Kabupaten Garut Selatan. Namun Kecamatan Cikajang urung bergabung. Hal itu karena lebih banyak desa yang menolak bergabung daripada yang mau bergabung. Garut Selatan memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Tetapi karena belum tertata dan terkelola dengan baik, sumber daya alam ini hanya bisa dimanfaatkan sebagian kecil saja. Padahal banyak yang bisa dimanfaatkan, baik dari hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan kelautan, dan banyak yang lainnya. Namun hal ini juga perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah, terutama mendukung penyediaan infrastruktur maupun non-infrastruktur. Lanjut pertemuan 11 upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara. Daerah Sukabumi memiliki luas wilayah seluas se-Jawa dan Bali, namun memiliki nilai PDRB 2,3% dari total PDRB kabupaten atau kota di Jawa Barat. Dengan perkembangan wilayah yang lambat, Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi dua bagian yang berbeda. Karakteristik umum wilayahnya yaitu Sukabumi Utara perkotaan dan Sukabumi Selatan perdesaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dan alasan kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga muncul wacana pemekaran daerah wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua opsi, yaitu 3 daerah otonomi baru dan 2 DOB. Dalam mewujudkan calon daerah otonomi baru Kabupaten Sukabumi Utara, upaya lapisan masyarakat Sukabumi untuk mendapatkan wilayah Sukabumi Utara terkait harapan dan keinginan mewujudkan mekarnya Kabupaten Sukabumi sepertinya telah mendapatkan titik terang. Perjalanan Sukabumi Utara seolah berjalan di tempat. 11 tahun yang lalu, tepat 30 Agustus 2009, paripurna pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara diketuk palu sebagai bentuk persetujuan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Namun kenyataannya Sukabumi belum terwujud dimekarkan. Meskipun demikian, para aktivis, penggiat, dan pemerhati pemekaran terus berjuang. Kepada mereka yang memiliki kebijakan hingga tanpa lelah dan terus berikhtiar bahkan ke berbagai tingkatan para pengambil kebijakan agar pemekaran segera terwujud hingga akhirnya Sukabumi Utara dan wilayah lainnya masuk dalam Unpres sebagai daerah yang akan menjadi daerah prioritas untuk dimekarkan. Daerah Sukabumi Utara memiliki potensi sumber daya yang besar, potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian. Wilayah Sukabumi Selatan juga memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian, komoditas pertanian. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun di samping itu ada masih
beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pemekaran daerah. Seperti yang pertama, minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang kedua, belum terrealisasi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara merata, konsisten dalam berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Serta yang keempat, belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Pertemuan 13, otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam. Aceh dalam tatanan kenegaraan Indonesia merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan atau keistimewaan. Keistimewaan daerah Aceh telah terbentuk sejak keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 misi 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959 dengan memberi keistimewaan dalam 3 bidang, yaitu agama, pendidikan, dan adat. Kemudian keistimewaan Aceh dipertegas dan diperkuat dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Indonesia telah mengalami berbagai konflik internal, beberapa konflik horizontal, dan ada juga konflik vertikal. Salah satu konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik Aceh. Konflik di Aceh merupakan konflik vertikal yang cukup panjang yang terjadi selama bertahun-tahun karena adanya kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak dari tahun 1945 sampai dengan terjadinya perdamaian pada tahun 2005. Konflik Aceh telah banyak menelan korban akibat pertempuran antara militer dan tentara GAM. Konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh merupakan ketidakadilan, tidak sesuai antara kenyataan dengan pengharapan di berbagai bidang, khususnya bidang pembangunan. Ini berdampak pada kemiskinan, kebodohan, dan tingkat keselamatan masyarakat yang rendah. Konflik ini muncul sejak diproklamirkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 di Pidi oleh GAM yang dipelopori oleh Muhammad Hasan Tiro. Karena itu GAM lahir karena nasionalisme etnis Aceh bangkit sebagai jawaban terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralik. Dahulu Aceh merupakan satu-satunya daerah di Sumatera yang memiliki nilai politis di mata orang-orang barat, sehingga daerah ini pantas menjadi subjek sejarah umum. Aceh dengan latar budaya dan historis keagamaan, namun atas dasar paham nasionalisme, para pendiri bangsa tuntutan rakyat Aceh tidak terkabulkan. Hal ini yang memunculkan rasa kekecewaan yang sangat mendalam bagi rakyat Aceh. Kekecewaan ini muncul karena ada alasan yang sangat fundamental, yaitu dalam proses menuju kemerdekaan, peran rakyat Aceh sangatlah besar. Dana otsus Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus, di mana dana otonomi khusus berkontribusi lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dari belanja daerah APBD, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten. Kelembagaan Aceh terdiri atas Wali Nangro, Waliul Ahdi Majelis Tinggi. Adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berhubungan dengan segala ketentuan mengenai pertahanan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh melalui Undang-Undang PA Pengadilan Agama tentang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pertahanan. Hal ini karena pertahanan diatur secara teknis dalam Undang-Undang Pengadilan Agama, sehingga implementasi atau pelaksananya tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan regulasi lainnya. Pertemuan selanjutnya, otonomi khusus Papua.
Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dapat diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan permasalahan Papua sesuai aspirasi masyarakat Papua. Namun, substansi otonomi khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan hak asasi manusia. Dalam hubungan antara pusat dan daerah atau daerah provinsi dengan kabupaten kota, dimungkinkan adanya pola hubungan yang bersifat khusus seperti provinsi Papua. Pengaturan demikian dimaksud untuk menjamin agar seluruh bangsa Indonesia benar-benar bersatu dengan keragaman dalam bingkai negara kesatuan. Namun demikian, amanat pelaksanaan pemerintahan daerah melalui kebijaksanaan desentralisasi yang mulai dilaksanakan 1 Januari tahun 2000, dalam praktek implementasinya tidaklah mudah. Kondisi geografis, tingkat kesuburan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak merata. Berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian juga dengan jumlah penduduk, kualitas intelektual, termasuk sebarannya juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kondisi geografis dan demografis tersebut dapat menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas kepada daerah di dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 1999 ini memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namun, ruang yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu dianggap masih belum mampu mengakomodasikan kekhasan budaya dan adat istiadat masyarakat Papua, baik dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan di wilayah Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan, mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat aslinya. Berdasarkan analisis regresi linear dan korelasi produk momen menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif, dalam artian bahwa kurang lebih 8% masyarakat dapat dikatakan sejahtera. 82% cukup sejahtera diukur berdasarkan indikator kesejahteraan, yaitu memiliki rumah, sandang dan pangan tercukupi, bahkan secara fisik, mental, serta spiritual. Dengan demikian, jika pelaksanaannya kebijakan otonomi khusus lebih baik atau kinerjanya maksimal, maka akan lebih meningkat lagi kesejahteraan masyarakat asli Papua. Terjadi peningkatan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Pertemuan 15 Otonomi Khusus DKI Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh karena itu perlu diberikan kekhususan tugas,
hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi, dan lain sebagainya. Tetap terikat pada peraturan undang-undang tentang pemerintah daerah. Perubahan politik desentralisasi setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemprov DKI Jakarta telah mengubah susunan Pemprov DKI Jakarta. Penyelenggaraan pemerintah di Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari kedua asas yang dianut adalah likuidasi dan integrasi instansi vertikal atau perangkat wilayah ke dalam unit-unit organisasi otonom. Kedudukan sebagai daerah otonom khusus selain memberi peluang bentuk otonomi yang asimetris dan seharusnya juga diikuti dengan pemberian urusan pemerintahan yang juga asimetris dengan provinsi lainnya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.